Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan baik semua ya. Semangat walaupun siang-siang begini kita masih tetap menggunakan waktu dengan baik untuk menerima ilmu dari Bu Ajeng. Topik kita hari ini adalah stop perundungan, kita temenan aja. Ada yang tahu perundungan? Mungkin lebih familiar dengan kata-kata bully. Kita awali kegiatan ini dengan doa ya. Silakan ketua kelasnya Rahmat. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Rahmat. Sekarang Ibu mau minta kalian on cam ya, supaya Ibu juga bisa melihat wajah kalian dan teman-teman kalian juga bisa melihat wajah teman satu sama lainnya, oke? Ibu absen dulu ya. Ketika Ibu menyebutkan nama, hadir, saya bisa, saya sukses, ya. Anissa. Saya bisa, saya sukses. Oke, luar biasa. Aprina. Saya bisa, saya sukses. Oke, supaya kalian fokus untuk memasuki materi Ibu, ada games nih, namanya tebak Hadir gambar. nanti ya. Jadi ada gambar yang muncul, kalian tebak kalimat apa yang terdapat pada gambar tersebut. Oke, Bu. Oke, jawabannya adalah ya, aku sayang mama, papa. Jawabannya adalah benar, pisau tajam. Luar biasa ini ya. Akan kalian capai. Yang pertama adalah kalian nanti dapat menganalisa apa sih perundungan itu. Kemudian nanti kalian dapat menyatakan pendapat mengenai sebab dan dampak perundungan itu apa. Dapat melakukan tindakan untuk mencegah dan melawan perundungan. Sampai sini paham? Nah, langkah-langkah kegiatan kita hari ini. Yang pertama adalah nanti kalian diminta untuk menceritakan pengalaman yang kalian ketahui mengenai perundungan. Kalian diminta untuk mengamati PowerPoint Ibu dan nanti ada video nih yang akan Ibu tampilkan. Kalian menonton video ini, kalian diminta untuk menganalisis video tersebut sesuai dengan pertanyaan yang disediakan. Curah pendapat, kalian menanggapi, salah bergantian bersamaan ya. Nanti ada game quizzes untuk mengetahui tingkat pemahaman materi hari ini. Dan nanti mengerjakan lembar evaluasi di Givo. Ya, nanti linknya Ibu share. Kita bikin aturan juga hari ini supaya apa? Nanti kegiatan kita berjalan dengan baik. Oke, yang pertama adalah kamera di-on-kan. Jangan malu-malu untuk berpendapat. Perhatikan dengan baik. Nah, aktif dalam kegiatan. Nah, jika ingin berbicara, nyalakan speaker. Mengikuti kegiatan selama 45 menit ya. Siap ya? Sebelum masuk ke materi kita sharing dulu yuk. Tuliskan apa yang kamu pikirkan dan rasakan ketika mendengar kata perundungan atau bullying. Di-share di kolom chat Gmeet ya. Silakan. Perilaku yang tidak menyenangkan, Anissa. Oke. Ada yang lain? Menghina, Rangga. Oke, sekarang Ibu minta kalian ungkapkan secara lisan apa yang kalian tahu mengenai perundungan dan apakah kalian pernah melihat atau mengalami atau bagaimana sikap kalian saat berada dalam situasi adanya perundungan. Silakan, siapa yang mau sharing? Izin menjawab ya, Bu. Ya, boleh. Silakan Rahmat. Pengalaman Rahmat sendiri yaitu mungkin sempat mengalami perundungan dari SD hingga SMP. Nah, dikarenakan kulit Rahmat yang dibilang gelap gitu ya, jadi Rahmat sudah bisa menerima diri sendiri ya. Move on nih dengan dulu keadaannya pernah dibully. Ternyata bully itu bukan hal yang sepele loh gitu ya, karena akan berdampak besar bagi kita. Nah, ini ada video. Nanti Ibu minta kalian simak dengan baik-baik ya. Nanti soalnya ada pertanyaan mengenai video yang Ibu tampilkan, oke? Udah gendut, jelek lagi. Jangan deket-deket, nanti nular. Apakah teman kece pernah menyaksikan perundungan atau bullying seperti itu?
Bagaimana perasaanmu melihat hal tersebut? Mungkin kamu akan merasa sedih, takut untuk membela, bahkan khawatir jika hal tersebut terjadi padamu. Menurut kamu, kira-kira bagaimana perasaan pelaku bullying ya? Apa mereka tidak punya rasa khawatir? Benar, sebetulnya mereka juga merasa khawatir jika ada pembalasan. Oke, ini video yang kedua. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Oke, kita analisis yuk video yang tadi. Apa sih yang dimaksud dengan perundungan? Siapa yang ingin menjawab? Silakan. Saya Oke, Dina, silakan Dina. perilaku tidak menyenangkan yang membuat seseorang merasa sakit. Perundungan itu adalah bentuk intimidasi, bentuk penghinaan, kekerasan fisik terhadap individu di kelompok orang ya, yang mungkin lebih berkuasa. Yang kedua, mengapa bisa terjadi perundungan? Silakan. Ada yang ingin menjawab? Saya Bu izin menjawab. Oke, silakan Septi. Oke, Septi dulu ya. Keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Ya, Bu. Ya, Bisma. Biasanya pelaku merasa dengki dan dendam melampiaskan ke individu yang lemah. Apa saja bentuk-bentuk perundungan? Silakan. Ada yang menjawab? Saya Bu, Ya, silakan Rangga. perundungan secara verbal, menghina, memanggil dengan julukan, perundungan secara fisik, memukul dan menendang. Saya Bu izin. Ya, silakan Anissa. Juga perundungan secara rasional atau sosial seperti pengabaian, pengucilan, dan penghindaran. Dan Itu ternyata ada 4 bentuk. Yang pertama, secara verbal, menghina, mencaci maki. Bentuk perundungan secara fisik, menendang, memukul, sosial, pengabaian, pengucilan, penghindaran. Perundungan secara cyber, biasanya kata-kata cenderung menghina, mengucilkan seseorang. WA, IG, Facebook. Apa dampak perundungan bagi yang melihat, pelaku, dan korban? Silakan, ada yang menjawab? izin menjawab. Oke, silakan Aprina. Orang yang melihat bully merasa takut. Nah, pelaku yang kena bully ini Benar sekali. Jadi perundungan itu dampaknya banyak ya, bagi yang melihat, pelaku, dan korban juga. Nah, bagi yang melihat itu kadang-kadang kalau kita melihat orang yang dibully, kita merasa takut ya, nggak nyaman. Dan pelaku bisa saja dihukum penjara karena tindakan bully itu ketika sudah parah itu tingkatannya bisa termasuk tindakan kriminal, dan dampak bagi korban bisa saja sampai pada bunuh diri. Apa yang dapat dilakukan jika melihat perundungan? Silakan, ada yang ingin menjawab? Saya izin menjawab. Biasanya kalau saya pribadi tidak dekat ke orang tua gitu, Bu. Jadi laporin aja ke orang tua, cerita atau curhat gitu. Ya, benar sekali Rahmat. Jadi kalau kalian mendapatkan tindakan perundungan, alangkah baiknya kalian melaporkan, menceritakan ya, bukan berarti kalian mengadu, tapi ini untuk kebaikan, mensudahi perilaku perundungan di sekitar kita ya. Tips bagaimana cara mencegah perundungan? Silakan, ada yang mau membacakan slide yang pertama? Resti Bu. Oke, Resti, silakan Resti. Pertama, hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Ya, selanjutnya. Jangan sendirian, terutama di tempat sepi. Tips bagaimana mencegah perundungan? Yang pertama, hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan ya. Jadi kalian kalau memakai perhiasan atau membawa uang secukupnya saja ya, jangan sampai menarik perhatian orang lain. Slide kedua, silakan, ada yang mau membacakan bagaimana melawan perundungan? Silakan. Ya, silakan Anissa. Cara melawan perundungan yang pertama,
Jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan diganggu. Caranya ketika kalian menjadi korban perundungan adalah kalian harus percaya diri nih, seperti Rahmat ya sama Dina tadi bercerita. Jadi salah satunya adalah percaya diri, menerima diri sendiri. Jadi orang melihat kalian itu, wah dia mah kayaknya sulit nih untuk kita bully gitu ya. Mengecek tingkat pemahaman, kita main game quizzes yuk. Ini ada link quizzes. Nanti akan Ibu share di kolom Meet. Ageng, Devi, Resti, Aprina, Dina sudah masuk. Memulai ya. Oke. Safety urutan pertama disusul oleh Rahmat. Oke, Resti urutan pertama kejar-kejaran dengan Rangga. Juara yang pertama adalah Resti dan dua Rahmat. Ketiga adalah Rangga. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan untuk Resti, Rahmat dan Rangga. Ore. Nah, nanti setelah kegiatan ini, Ibu meminta kalian untuk mengisi evaluasi materi dan kegiatan hari ini. Kita sepakati ya. Kita sepakati nanti selesai jam 9 malam ya. Siap? Siap, Bu. Oke, luar biasa. Ya, Bu. Oke. Nah, siapa yang mau menyimpulkan materi hari ini? Silakan. Kesimpulan materi hari ini, perundungan merupakan hal yang tidak baik karena akan menyakiti seseorang, baik fisik maupun mental. Ya, benar sekali Bisma. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Materi hari ini bullying adalah yang memiliki dampak negatif bagi yang melihat pelaku maupun korban. Bagi yang melihat bisa menimbulkan rasa sakit. Jadi, perundungan itu adalah sikap individu ya untuk melakukan penindasan, menghina kepada individu yang lebih lemah. Perundungan ada dampak-dampaknya nih bagi yang melihat, bagi yang korban dan pelaku. Kekerasan verbal, kekerasan fisik, relasi, dan yang terakhir apa? Cyber, kata-kata hinaan yang dilakukan lewat media sosial itu termasuk perundungan. Dampaknya yang menjadi korban bisa sampai bunuh diri, depresi, ya. Kemudian bagi pelaku bisa penjara, ya. Bagi yang melihat kita tidak nyaman dan takut. Bagaimana cara mencegahnya? Yang paling efektif adalah harus melaporkan ya, supaya melaporkan ke orang tua. Ke guru supaya perundungan cepat terhenti ya, tidak berlarut-larut gitu ya. Manfaat dari kegiatan hari ini, silakan siapa yang mau berpendapat. Saya Bu mau coba, Rahmat mau coba Bu. Silakan Rahmat. Jarang hanya bercanda kata-katain gitu ya, sakit hati dan bisa Aprina, silakan Aprina. Ya, Bu. Hari ini memberikan saya informasi ternyata perundungan itu banyak menimbulkan dampak yang negatif bagi yang melihat, yang melakukan, bahkan korban. Dampak negatifnya lebih banyak ya. Oke, kegiatan hari ini sangat luar biasa. Kalian mengikuti dengan penuh perhatian, aktif, dapat mengungkapkan pendapat. Semoga kegiatan hari ini dapat memberikan manfaat yang baik ya. Dapat bersosialisasi dengan teman dan tidak ada lagi adanya perundungan di dalam lingkungan kalian. Semoga ya, kalian Bu. bisa Alhamdulillah, menjadi yang lebih baik lagi. Amin. Oke. Kegiatan hari ini Ibu cukupkan. Jika ada yang ingin berkonsultasi secara pribadi boleh ke Ibu ya, Japri ya. Dan minggu depan kita akan bertemu lagi di hari Selasa jam 10. Kita akan membahas materi mengenai kesehatan reproduksi remaja. Kita tutup kegiatan hari ini dengan doa ya. Silakan Rahmat. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, berdoa masing-masing dimulai. Oke Rahmat, terima kasih. Semoga kegiatan hari ini Iya, Bu. bermanfaat ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.